Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Weni Safitri dari kelas 28A. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari teknik pemberian skor atau penskoran dan prosedur mengubah skor ke dalam nilai standar pada metode tes. Nah, ada 3 bagian dalam video kali ini, yaitu subunit 1, teknik pemberian skor, subunit 2, mengubah skor dengan penilaian acuan patokan, dan subunit 3, mengubah skor dengan penilaian acuan normatif. Subunit 1, teknik pemberian skor. Membuat pedoman skoran sangat diperlukan, terutama untuk soal bentuk uraian dalam tes domain kognitif, supaya subjektivitas kita dalam memberikan skor dapat diperkecil. Pedoman penyusunan skor juga dapat sangat penting ketika melakukan tes domain efektif dan psikomotor peserta didik, karena sejak tes belum dimulai, kita harus dapat menentukan ukuran-ukuran sikap dan pilihan tindakan dari peserta didik dalam menguasai kompetensi yang dipersyaratkan. Nah, pada subunit pertama ini, yaitu teknik pemberian skor, ada beberapa bagian-bagian seperti pemberian skor tes pada domain kognitif terbagi menjadi penskoran soal bentuk pilihan ganda, penskoran soal bentuk uraian objektif, penskoran soal bentuk uraian non-objektif, pembobotan soal bentuk campuran. Yang kedua, pemberian skor tes pada domain efektif. Yang ketiga, pemberian skor tes pada domain psikomotor dan terbagi menjadi penyusunan tes psikomotor. Nah, apabila kita membuat penskoran dan pembobotan butir suatu tes, maka yang harus diperhatikan adalah tingkatan dalam setiap domain, baik itu kognitif, afektif, psikomotor. Bentuk perangkatnya yang baik adalah yang butir soalnya disusun dengan memperhatikan komponen-komponen tingkatan dalam suatu domain yang tersusun lebih dari satu bentuk tes. Sebelum atau selama pembuatan soal tes, kita harus merencanakan bentuk-bentuk penskoran yang akan diberlakukan. Hal ini akan dapat membantu kita dalam melaksanakan prinsip objektif dan metodik dalam kegiatan penskoran, sehingga tidak asal memberi skor. Hasil pemberian skor akan memudahkan kegiatan berikutnya dalam penilaian, yaitu mengkonversi hasil belajar menjadi skor presentasi atau nilai standar. Subunit 2, mengubah skor dengan penilaian acuan patokan. Nah, setelah kita memahami dan menguasai konsep dan aplikasi pembuatan skor pada bagian sebelumnya, maka diharapkan kita dapat melangkah pada kegiatan berikutnya, yaitu mengubah skor presentasi dengan nilai standar dengan menggunakan pendekatan penilaian acuan patokan atau PAP, PAP, dan penilaian acuan normatif atau PAN. Langkah ini bermanfaat untuk menentukan kualitas pembelajaran dan prestasi peserta didik secara objektif dan meningkatkan kebermaknaan hasil penilaian yang telah dilakukan, baik dari sisi guru maupun peserta didik. Nah, pendekatan PAP dan PAN, dua pendekatan penilaian yang digunakan untuk mengubah skor mentah menjadi nilai standar. Umumnya, PAP digunakan untuk menilai kualifikasi peserta siswa, prestasi siswa dengan tolak ukur pada skor teoritis, perangkat tes, dan batas minimal ketuntasan. Sedangkan PAN digunakan untuk menilai kualifikasi siswa dengan membandingkan nilai prestasi mereka dengan sesama teman di kelas atau kelompoknya. Pendekatan PAP sebaiknya digunakan pada pelaksanaan tes yang menggunakan perangkat tes terstandar secara reliabilitas dan validitas. Untuk menyusun pedoman konversi skor-skor kasar menjadi nilai dan kualifikasinya dapat dilakukan dengan model skala 100 dan skala 5. Subunit 3, mengubah skor dengan penilaian acuan normatif.
Nah, setelah kita memahami dan menguasai konsep dan aplikasi penilaian PAP dan model skala 100 dan 5, maka diharapkan kita dapat melengkap pada kegiatan berikutnya, yaitu mengubah skor prestasi dengan nilai standar dengan menggunakan pendekatan penilaian acuan normatif atau PAN. Seperti langkah pada PAP, cara penilaian PAN juga bermanfaat dalam menentukan kualitas pembelajaran prestasi peserta didik secara objektif dan meningkatkan kebermaknaan penilaian yang telah dilakukan baik dari sisi guru maupun peserta didik. Sebagai pendekatan PAN dapat digunakan pada perangkat tes standar maupun tidak terstandar. Unsur yang paling pokok dalam penilaian PAN sebagai pengolahan skor menjadi nilai adalah pertimbangan bahwa karakteristik atau tingkat kepandaian peserta didik dalam suatu kelompok identik dengan karakteristik populasinya. Artinya, distribusi tingkat kepandaian mereka kurang lebih bersifat seperti kurva normal. Maka, nilai yang diperoleh dari peserta didik melalui PAN memiliki keragaman yang kreatif. Hal ini tergantung dari sudut pandang kalian sebagai guru. Nilai suatu mata pelajaran seorang peserta didik hasil PAN memiliki makna berbeda kalau nilai itu kalian bandingkan dengan peserta didik atau kelompok lain meskipun dalam satu tingkat, satu sekolah maupun satu mata pelajaran. PAN sebagai pendekatan penilaian dapat dilakukan melalui model skala 5 dan skala 9, skala 11 dan Z-score atau T-score. Nah, itulah mengenai teknik pemberian skor yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.